Mari kita terima Allah yang telahnya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai dan dari Roh Kudus. Amin. Ulangan 30. Sekian. Pada hari yang tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya. Tidak engkau berkaya. Mereka melakukannya. Ya. Silakan, Pung. Mendengar suara ya? Iya, memang agak putus-putus. Suara Kedengaran, saya sampaikan tadi pagi dalam tentang kepada bangsa Israel bisa karena bangsa Israel akan masih tidak diperkenankan perpisahan seluruh hukum Taurat 10 tahun di sejarah yang sebenarnya dengan persiap di tanah Kanaan melupakan untuk mati menduduki dana yang bahwa hukum dalam diri mereka sendiri ketika mereka sudah ditetapkan di Sinai ya kalau dari segi umat milik Tuhan dan Tuhan memberikan mengikat mereka dengan Tuhan yang membuat mereka juga disebut sebagai umat milik Tuhan. Nah, persyaratan sebagai umat Tuhan inilah bangsa Israel jangan melupakan ayat 11 sampai jangan bangsa Israel itu menganggap yang tidak dapat dipahami tetapi hukum Taurat itu sudah ada di depan mata dan juga yang sudah ditulis sebagai kitab Musa itu Taurat ada 5 kitab Musa saja sampai Musa kelima kita sendiri juga Israel setelah tidak penjelasan yang sebelum untuk Tuhan itu sudah sungguh-sungguh dapat di Musa kepada tahu bagaimana sejarahnya yang dicatung Sinai kan menyembah itu tertulis dalam bahasa asing kan amang-inang bagaimana mereka gunakan. Nah, jadi Indonesia atau sebagai orang Batak Tuhan mengerti Tuhan sendiri kita nggak mengerti menunjukkan mudah saja terjadi tidak Taurat dapat di hukum Taurat itu bukan sesuatu tetapi memang sesuatu atau sesuatu karena itu tidak menaati sudah mengerti itu sesuatu yang sederhana tidak bisa mengerjakan dikuasai oleh pikiran yang kecuali secara sudah berbuat tentang Israel langsung ya secara di dalam pikiran saja dilakukan atau dipikirkan itu karena itu tidak di dalam dari tidak baik itu ya ini dari mereka tahu apa yang harus dilakukan oleh Musa dan kita tidak ada yang aneh-aneh dan yang sulit yang perlu dipahami dan bisa dilakukan kecuali itu tadi ya orang sudah hidup di rencananya jahat ya memang yang berat ya atau seperti yang diajarkan rohani dosa. Nah jadi itu beda Israel dengan Tauratnya lalu mengirimkan utusan dengan menjelimet luar biasa melakukannya ya di dalam hukum Taurat mana supaya bangsa Israel itu hukum Taurat itu juga tidak perlu menyeberang laut seperti orang yang menjadi doktor, profesor atau sarjana orang baru bisa mengerjakan mencari guru besar orang-orang pintar untuk dia menjadi susah payah seperti perintah yang hanya seringkali yang seperti orang yang harus belajar spesial. Nah, jadi orang yang bukan harus ayat kepada seperti keinginan perintah Allah asal kebenaran karena iman. Nah, kita perjanjian lama hukum Taurat yang secara itu sudah masuk yang untuk menyelamatkan itu menjaga supaya tidak melakukan kejahatan. Dia Kristus. Jika kita Allah temannya sebagaimana yang jadi kalau kita sudah maka tidak kokaporsial ya kita katakan Kristus dan seterusnya menunjukkan bahwa kita sudah maka kita memiliki Kristus bersama kita. Jadi itulah yang tinggal dan diam di dalam diri kita dan kita akan untuk mengerjakan hukum Taurat sehingga kita mampu mengerjakan. Kalau kita melihat sudah berpikir yang tidak baik ya kita rohnya pikiran seperti itu pun tidak karakter kita yang kotor-kotor. Nah itu tidak akan Yesus sudah ada di dalam yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia di dalam Yesus. Nah sebenarnya karena pikiran kita ya sebelum kita menerima Yesus ya, tapi karena Yesus yang sudah ada sabar dan dengan hal-hal yang selesai dalam kita, maka kita sudah bisa menghindarkan dan itu melimpah kasih setia dan tidak langsung menghukum dan membinasakan kita kalau yang tidak baik. Sampai kita betul-betul dewasa dan mengubah hati kita supaya mampu mengasihi dan menaatinya. Kesanggupan untuk mengasihi dan taat kepada kemampuan orang Kristen bukan karena dia sudah pikirannya, tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi Allah. Allah menginginkan agar kita memilih taat pada firman-Nya Yesus Kristus. Namun kita harus memilih untuk mengasihi Dia. Nah, jadi kita harus pilih yang lain ketika kita diperhadapkan kepada simpang atau pilihan-pilihan memilih hanya Yesus untuk mengasihi Yesus. Taat kepada kita bisa dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita ada renungan perjanjian Allah dengan bangsa atau kutub. Berkat berkaitan dengan kehidupan, sedangkan kutub berhubungan dengan perjanjian Allah. Kalau kita setia mati. PA dan diskusi yang Tuhan dan bagi siapa kutub oleh Israel, seluruh penjuru dunia. Ya, Allah digenapi bagi kita. Dan bagaimana hal itu bisa kerjanya janji Allah itu digenapi bagi kita. Oke, baik Amang Inang, saya tutup share screen. Pendeta Ningrum sudah raise hand. Ya, saya akan mencobanya, Pung. Yang pertama, bagi siapakah tersedia berkat Tuhan dan bagi siapa kutuk? Berkat Tuhan itu tersedia bagi siapa saja yang taat kepada Tuhan
dan mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan bagi siapa kutuk? Kutuk itu kalau dia mendukakan Roh Kudus, terutama mendukakan Roh Kudus dan tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Apakah yang dikehendaki Tuhan dan apa yang dilakukan Israel? Yang dikehendaki Tuhan ialah kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, yaitu melakukan kebaikan, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan Israel? Israel kalau mau dibilang dia kan disebut adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dia melakukan yang tidak dikehendaki Tuhan, tetapi Tuhan masih menyayangi dia. Tuhan mau ada yang lagi enggak. Yang kedua, bagaimana umat Allah terserah ke seluruh penjuru bumi dan bagaimana mereka dikumpulkan dan disatukan kembali. Pada zaman Mesir, mereka sudah terserah kembali, yaitu memberitakan firman Tuhan, yaitu kebanyakan zaman-zaman perjanjian lama itu Nehemia, Yeremia, Yesaya, bangunan kembali dengan apakah janji-janji Allah Internetnya lemah. Pendeta putus-putus di saya. Putus jaringan ya. Iya, jaringannya kayaknya kurang bagus. Jadi Allah digenapi bagi kita, yaitu janji-janji Allah itu akan ini sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk namanya yaitu firman Tuhan itu seturut dengan kehendak-Nya. Pada ayat yang ke-14 yang utama. Itu saja, Pung. Baik, Pendeta Ningrum, terima kasih. Silakan Amang yang berikut. Yuk, siapa yang berikut? Ya, silakan Amang Ketua Markatal. Mulai ya, Mang. Yuk. Menghemat waktu dia, Bang, pada malam ini. Apa yang saya lihat dan saya pahami dari nats ini, kita diperhadapkan yang saat ini dengan hukum kasih yang telah disampaikan oleh Yesus sebagai juru selamat dunia. Teks kita hari ini, bangsa Israel diperhadapkan dengan pilihan sama-sama memilih. Artinya bangsa Israel, kalau dia memilih taat kepada hukum Taurat, dia akan hidup. Itu pesannya kan. Sedangkan kita di zaman sekarang, setelah Yesus datang ke dunia ini, tetap dikasih pilihan. Artinya kalau melakukan atau tidak melakukan, tetap ada konsekuensinya, seperti kondisi bangsa Israel pada saat itu diingatkan oleh Musa. Masalahnya sebenarnya inti dari pemahaman atau sebagai orang-orang percaya itu, apakah pilihan itu kebutuhan dia, itu masalahnya. Selama itu menjadi kebutuhan untuk dia imani atau dia pahami, saya pikir tetap dia akan memilih yang baik. Karena nats ini juga memberikan gambaran, kalau dia pilih hukum Taurat, dia taat dia dengan hukum Taurat, dia akan memperoleh kehidupan. Kalau dia memilih tidak melakukan, konsekuensinya kematian. Oleh karena itu, yang diperlukan sebenarnya pemahaman itu, sebagai kebutuhankah firman Tuhan atau hukum Tuhan itu di dalam kehidupan kita, itu permasalahannya. Selama itu tidak kebutuhan, ada aja alasan kita.
ya segala macam itu, masing-masing dengan dalihnya yang sepertinya kadang-kadang rasional alasan itu. Ya. Alasan itu rasional. Ya. Artinya misalnya contoh lah yang paling sederhana, mungkin kalau kita pahami atau kita dengan pengalaman kita sekarang adanya smartphone yang sudah memiliki kemampuan untuk merekam semua, baik itu Alkitab, nyanyian, sepertinya sangat membantu untuk kita. Tetapi smartphone itu pun menjadi batu sandungan kan kepada orang yang tidak memakai dengan bijak, tidak memilih dengan bijak. Ya. Itu yang saya lihat Abang di nats, dua nats ini, di nats ini bangsa Israel itu mereka menganggap bahwa hukum Taurat itu tidak kebutuhan dengan dalih-dalih mereka. Artinya bisa terlihat itu di ayat 12. Siapakah yang mau naik ke surga? Siapa yang mau menyeberang? Jadi berbagai macam alasan-alasan mereka untuk tidak melakukan itu. Sementara tadi Abang udah bilang mereka sudah dibekali di Gunung Sinai kan, tetapi ya tetap aja ada saja alasan yang sepertinya rasional alasan itu. Karena dibatasi oleh jarak kan, kalau dilihat dari ayat 12 sama ayat 13 itu. Tetapi pada zaman kita sekarang pun untuk melakukan hukum kasih itu kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, sering kita terjebak. Salah satu contoh lah, kalau mengasihi yang berhubungan dengan darah kita atau yang kita sayangi, bisa kita mengalah. Tetapi begitu orang lain melakukan kesalahan itu, ya udahlah, nantilah. Malah ada filosofi, bukan filosofi lah, atau pendapat lah di orang Batak, merdungun di tanorara ini. Ya kan itu sangat fatalistik kan, merdungun di tanorara itu. Jadi tidak akan ada pertemuan saling memaafkan di situ. Itu aja mungkin bagaimana kita sebagai orang Batak untuk yang tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan, saya pikir harus digelorakanlah dalam tanda petik kepada generasi muda atau orang-orang yang sangat fanatik quote and quote terhadap budaya Batak. Itu aja Bang yang bisa saya dari nats ini. Terima kasih, Amang. Mulai tema. Lanjut, Amang Washington Sagala. Ya, Mang. Kalau dari perikop kita ini, Amang, yang jadi titik tolak fokus perhatian saya yaitu ayat yang ke-14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu, dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi penekanan nats ini adalah untuk dilakukan, tetapi di dalam hatimu, di dalam mulutmu. Kalau kita baca, kalau saya buka di Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia yang di laptop ya, kalau kita cari searching di situ hati di Perjanjian Baru, ada 438 ayat di situ yang ada kata hatinya. Jadi memang hati itu adalah sepertinya yang menggerakkan, yang mengisi, yang apa semualah. Memang kehidupan orang-orang Kristen itu digerakkan oleh hatinya. Sehingga memang untuk mengisi hati ini, seperti kata Mang Marbun, setiap hari harus dibaca, harus direnungin, harus dilakukan. Dan memang untuk mengisi hatinya. Jadi ya firman itu di dalam hati diisi gitu, dipenuhi di dalam hati. Lalu menjadi titik tolak apa yang di hatinya itu yang dicerminkannya keluar. Sehingga ya memang kita harus memenuhinya
dekat di dalam hati, dalam mulutnya, dan mulut itu yang menyampaikan itu. Itu aja sedikit, Amang. Baik, terima kasih. Ya, Amang Enang, sekiranya kita coba boleh membuat semacam pembanding ya, atau memperbandingkan bagaimana perintah Musa kepada bangsa Israel dengan hukum Tauratnya yang seperti ini, dan kita sebagai orang Kristen yang diperintahkan oleh Yesus. Mana yang lebih sulit? Mana yang lebih sulit? Perintah Yesus sama. Iya, karena Yesus memerintahkan bahkan di pikiran saja nggak boleh. Nah, Ya. jadi kalau perjanjian lama tidak sejauh itu, tidak sedalam. Ya. Nah, artinya apa yang Hukum dikatakan Taurat. Musa dengan hukum Taurat ini sebenarnya bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Ya. Tapi yang diperintahkan Yesus itu ya mustahil. Dengan pikiran saja kita sudah melanggar. Sudah berdosa. Iya, sudah berdosa. Nah, karena itulah ini sebenarnya kita diajak untuk bagaimana bangsa Israel itu kok begitu bebalnya mereka sampai-sampai seperti itu hukuman Tuhan. Kok nggak bisa mengerjakan itu saja kok hal-hal yang secara, ya mungkin ada niat jahat dalam diri setiap orang. Tetapi yang sepanjang tidak dilakukan ya tidak melanggar begitu kan. Nah, tetapi kenyataannya bangsa Israel ya sangat vulgar kejahatan mereka itu ya. Luar biasa bebalnya mereka itu. Nah, jadi inilah yang kita juga mau diajak merenungkan. Kenapa bangsa Israel itu kok tidak sampai betul-betul Tanah mereka bisa perjanjian. melakukan itu. Ya, terima kasih. Lanjut, Inang Evi. Salam Amang, Enang semuanya. Saya coba sedikit aja ya Amang ya, mengatakannya. Bagaimana berkat Tuhan dan kutuk ini Amang. Yang jelas seperti yang dibilang Amang Marwatal tadi itu ada zaman pada Israel dan itu juga kehidupan kita saat ini. Berkat dan kutuk itu masih ada sampai sekarang ya Amang ya. Karena yang pastinya berkat Tuhan itu tersedia bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya taat kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar mengenal Tuhan saja. Kalau hanya batas sekedar mengenal Tuhan, itu seperti bangsa Israel yang hanya tahu hukum Taurat, hanya dasar patuh akan hukum Taurat, tetapi tidak tahu apa dasar kasihnya itu tidak ada gitu. Itu bagi saya yang saya pahami. Dan yang kutuk tadi seperti yang Amang bilangkan itu adalah orang-orang pembangkang, pemberontak. Itu ada pada kita lihat di bangsa Israel. Makanya berkali-kali di kitab Perjanjian Lama itu dikatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu berarti sangat-sangat bandel, keras kepala gitu yang kita inikan. Jadi ya akhirnya ya memang ketika hal itu Tuhan memang sepertinya angkat tangan jadinya Amangnya. Padahal seharusnya Tuhan yang turun tangan gitu, penyerahan diri. Kalau kita inginkan bagi kita sekarang ini kan Tuhan turun tangan untuk kita bahwa kita yang angkat tangan gitu. Jadi kalau bangsa Israel Tuhan yang hanya angkat karena tangan ya. Ya Amang. Karena tegar tengkuknya itu tadi Amang karena pembangkang dan pemberontaknya walaupun dilandas mereka sudah dikasih hanya dasar dengan hukum Taurat itu pun mereka tidak mampu tidak mau melakukannya itu gitu. Padahal kalau kita lihat hukum yang didasari dengan hukum Taurat itu sangat-sangat bisa kita ikuti dalam kehidupan kita gitu ya Amang. Itu yang dari apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dilakukan bangsa Israel tadi. Yang kedua bagaimana umat Allah berserak ke seluruh penjuru dan bagaimana mereka terkumpulkan. Saat itu kita ketahui bahwa Tuhan memberikan kebebasan sebenarnya kepada bangsa Israel. Baik kebebasan memilih, baik kebebasan apa. Tapi mereka salah menilai hal kebebasan itu. Mereka membuat kebebasan itu bahwa mereka yang berkuasa, bukan Tuhan yang berkuasa. Dan ketika hal itu terjadi, Tuhan mencoba mengumpulkannya dengan dasar yang pertama yaitu hukum Taurat. Itu yang disampaikan Musa, kitab disampaikan Musa ketika dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanan, tanah perjanjian itu. Namun hal itu juga belum tercapai sehingga Musa pun tidak sampai ke tanah perjanjian itu. Yang ketiga, dengan apakah janji-janji Allah digenapi bagi kita dan bagaimana hal itu terjadi? Kita ketahui dengan memberikan jaminan yang pasti bahwa percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat
pemberi kehidupan yang kekal. Itu ada tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 25 yang isinya, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Dan itu ya, dan apakah yang menjadi kunci utamanya? Kunci utamanya yaitu tadi, kita harus taat dan percaya akan firman-Nya. Seperti yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6 itu ya, Amang ya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Oh, salah. Yang pertama tadi itu itu kuncinya ya, Amang, kuncinya dari 1 Yohanes ayat 2 itu kuncinya. Dan yang kalau kita jaminannya itu ada tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 25. Itu dikatakan bahwa dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Sedikit hanya itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan renungan kita hari ini, Amang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Sintua Marbun, kemudian nanti Amang Jarudin, silakan. Atau Amang Siagian aja duluan. Oh gitu. Amang Siagian lah duluan, Amang. Sekali-sekali, Amang. Senior dulu gitu. Nggak apa-apa, Bang Marbun. Pak Marbun takut jadi bos ya? Takut jadi bos. Waduh. Oke, terima kasih. Jadi tertarik memang nats kita hari ini bahwa dia bilang firman itu tidak jauh dari kita. Tapi memang ini tulisan di waktu ulangan ya, Musa, sama-sama kita tahu untuk bangsa Israel. Cuman saya mau sharing dan mau tarik nats kita ini tidak melihat ke bangsa Israel melulu, tetapi halak Batak. Halak Batak. Ya. Di kita halak Batak. Apa hubungannya ini dengan halak Batak? Ya. Jadi saya tertarik di ulangan 30 yang ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nah, kalau bahasa Batak dikatakan di situ, aimat sai donok dohatai diho di bagasan pamangamu tahe dohok di bagasan roham asa ulah honomui. Nah, roha. Nah, ini tertarik saya dengan roha. Jadi Mang Sagala sudah singgung sih sebetulnya. Jadi mulo di Hita Batak, roha ini identik atau sama juga dengan hati. Videonya dimatiin aja. Do hati-hati. Ya kan? Roha. Video Mang Jarudin dimatiin aja supaya jangan putus-putus suaranya. Atau gini, Amang Sagala mungkin mute, Amang. Bentrok sama Amang Hutajulu juga kalau sedang tidak bicara di mute dulu, Amang. Biar nggak bentrok. Karena ada juga suara dari sana. Bukan, Amang Jarudin matikan supaya jangan putus-putus suaranya. Bagus kok. Saya juga bagus. Suara Amang Jarudin. Ini Amang Sagala juga putus-putus kalau saya dengar di sini. Coba di Tapi saya bagus, saya lancar, saya clear. Amang Jarudin bagus suaranya. Amang Sagala yang mungkin di tempat di mute aja dulu Amang Sagala. Sama Amang Pendeta juga sebetulnya boleh di mute aja, Amang, kalau sedang tidak bicara, kalau sedang menyimak. Sudah jelas. Agak jelas. Oke. Jadi saya teruskan. Tadi memang Amang Sagala kan sudah singgung tuh. Dan memang tuh saya sangat tertarik, makanya saya lihat itu di kita budaya Batak lah. Di budaya Batak itu kan roha, doho, ate-ate sinonim. Jadi kadang-kadang rohai di bahasa Indonesia kan jadi hati. Di hati kadang-kadang juga dibilang jiwa. Jadi molo di hata Batak pe di dokon. Si gijang roha do bawon. Si gijang roha tinggi hati. Berarti di situ hati. Ada juga roha ini identik dengan perasaan. Aina wadu kuang ngasani doku kata tudongan on.
lacong gorohana. Nah, berarti itu perasaan juga. Ya. Ada identik dengan perasaan. Nah, ini orang kita udah ngomong, tapi dia nggak punya perasaan. Nah, roha. Ya. Ada juga dibilang, aina waduh wayon, nah kurang roha wayon katanya kan, kurang roha, halak batak. Nggak miring speedometer kan? Miring speedometer berarti agak begini. Ya, artinya sakit jiwa. Sakit jiwa. Dan memang roha, hati, itulah fungsinya. Dan juga dari sisi kedokteran, hati ini ya disebut lever. Jadi boleh masahit lever memang dakta bu. Songon iba kan ada lemak ya, levernya dibungkus sama lemak, katanya itu nggak bagus. Itu harus dibetulin lagi. Dan fungsi lever itu dari sisi kedokteran saya nggak tahu persis banyak, tapi mungkin Amang Hutajulu pasti tahu persis lah apa fungsinya semua. Ya mungkin Amang Hutajulu bisa sharing sebentar fungsi lever menurut kedokteran itu apa saja. Coba Amang Hutajulu supaya juga kita saling mengerti ini dari budaya bahasa Watak. Silakan Amang Hutajulu. Ya, pengertian lever yang dimaksud dengan hati itu adalah fisik organ. Betul. Jadi bukan kalau yang di dalam teks kita ini hati yang dimaksud itu hati nurani. Iya. Jadi ya mungkin bisa emosi, bisa ya. Artinya di situ perbedaannya, Bang. Fungsinya kalau untuk hati dalam konotasi kedokteran itu adalah lever berfungsi untuk mendetoksifikasi racun-racun yang masuk ke badan untuk mengeluarkan imun untuk melawan apa yang mau masuk ke dalam tubuh yang tidak perlu. Itu aja. Jadi berbeda mungkin hati yang di ayat kita dengan hati yang dipahami secara awam. Itu aja. Oke, terima kasih. Dan mungkin masih banyak lagi fungsi-fungsi dari hati. Secara kedengaran tadi? Kedengaran. Agak stuck kayak. Ya, kedengaran. Jelas, Amang, jelas. Jelas ya. Jadi ada juga kalau nggak salah merubah suatu zat apa itu menjadi glukosa kan, hati itu berfungsi juga seperti itu dan lain-lain. Itu secara organ. Tetapi secara teologianya memang seperti itu tadi, bahwa hati nurani itu adalah tempat berdiamnya firman Tuhan. Ya, itu dari sisi teologis. Ya, tidak melihat bahwa organnya itu, tetapi melihat disitulah tempat berdiamnya firman. Nah, makanya saya tertarik, tadi saya katakan, Musa sebenarnya sudah mengatakan, saya nggak tahu di mana dikatakan itu ya, perkatakanlah firman Tuhan itu dikala kamu duduk-duduk, dikala kamu berjalan, dikala kamu bepergian, dikala kamu berbaring, dan di segala aktivitas itu perkatakanlah itu kepada anak cucumu. Kan sudah dipesankan seperti itu ya. Jadi sebenarnya benar dari firman itu mengatakan bahwa firman itu bukan lagi ya seperti yang di loh batu tertulis, tetapi sudah tertulis di dalam hati kita sebenarnya kan. Jadi makanya di pengkhotbah itu mengatakan perbendaharaan kita yang di dalam hati itu adalah mestinya kan firman Tuhan. Kalau memang firman Tuhan di situ, di dalam itu, apa yang keluar, itu akan menjadi berkat, bukan kutuk. Karena firman Tuhan yang ada di hati kita, yang ada di perbendaharaan hati kita itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu pasti adalah yang baik. Tidak akan pernah menjadi kutuk. Maka dikatakan, kalau di saya lihat di Matius 12 kalau nggak salah ya. Matius 12, sebentar saya lihat. Matius 12 ayat 34 kali ya, saya lupa. Sorry sebentar, kita lihat Matius 12. Ayat 34. Nah, sampai 3
yang benda lakukan anak cucu mungkin kita bisa seluruh aktivitas itu ada di masih dari bahwa kita. Nah, bagaimana supaya bisa masuk ke dalam hati kita? Tentu ada organ-organ tadi yang berfungsi sebagai sumber pintu masuknya firman ke dalam hati nurani kita. Yang paling utama telinga. Ya, kita harus mendengar. Ya, dari pendengaran timbul iman. Saya kira mungkin itu di Roma 10 ayat 17 lah, udah populer lah. Jadi dari pendengaran itulah timbul iman. Pendengaran. Nah, ini pintu masuk firman untuk di dalam hati kita. Nah, kalau yang kita dengar gosip semua, ya tentu pembendaharaan kita pun akan diisi dengan gosip-gosip. Dan yang keluar juga pasti itu. Nah, lalu mata kita. Jadi kita melihat. Itu pintu masuk juga dari firman itu, mata kita. Nah, bisa kita melihat, membaca, ya Amang Marbun selalu bilang, baca firman itu pintu masuk juga ke dalam perbendaharaan hati itu. Ya, dan tentu juga kita berkata, kata itu baca sambil berkata-kata, dan juga orang yang berkata-kata kepada kita, itu dari perkataan. Itu pintu. Jadi itu masuk. Nah, inilah yang saya kira yang sangat menarik di nas kita pada malam hari ini, ya. Nah, tinggal sekarang memang sulit dan saya juga memahami sangat sulit. Saya sendiri pun sangat sulit. Tetapi kita coba berbicara seperti itu. Apakah setiap kesempatan tidak harus seperti saya melakukan itu? Tidak selalu kesempatan itu secara formal dengan anak-anak itu, dengan cucu-cucu. Tidak secara formal, artinya harus duduk di meja. Ada juga orang seperti itu, keluarga saya tahu, harus duduk di meja dalam jam tertentu, bicara tentang firman segala macam. Ya, bagus. Kalau pinopar itu mau nerima. Kadang-kadang sekarang kan zaman-zaman muda sekarang, apa itu katanya kan, begini gitu. Mungkin agak susah. Nah, tetapi kita melihat sikon, pas kita lagi jalan-jalan keluar, atau misalnya sama cucu itu jalan-jalan, ya kita ngomong itu di dalam, sedikit-sedikit kita selipin. Kita ngomong di rumah juga pas waktu makan, misalnya pulang dari sekolah mereka 2-3-5 menit kita bicara begitu bagaimana. Nah, itu kita harapan kita. Kenapa? Dalam segala aktivitas itulah sehingga bagaimana ya pilihan itu akan terjadi. Sehingga sekalipun orang marah-marah dengan kita, ya kita juga pembendaharaan itu yang akan keluar. Tidak lagi marah, tetapi kesabaran. Ya keluar dari pembendaharaan kita. Ya puji Tuhan. Sehingga setiap kata yang baik tadi, yang dari hati kita yang telah tersimpan itu yang keluar dari mulut kita, yang kita katakan di sini, ya, yang terpancar dari hati kita. Dan memang di pengkhotbah juga sudah sering dikatakan seperti itu. Apa yang keluar, apa yang kita perkatakan, itulah pancaran hatimu. Ya jelas, itulah cerminan kita. Kalau memang kita sudah penuhi dengan perbendaharaan firman Tuhan, kita ajarkan sama cucu-cucu kita, ya mungkin akan kita hindar tadi dari bangsa Batak tadi, di budaya kita, si gijang rohadwe. Aladak ka gijango benaro siar rohana keluar. Bah, ayo lulu songoni kan. Aduk kulkas ni longan na. Toho imana neng kulkas ingatana. Tapi ada juga itu yang keluar kalau dalam hati kita pembenahan terbaik. Puji Tuhan. Dia bisa kaya. Puji Tuhan, dia bisa kaya segala macam karena memang kita tahu bahwa kita juga pasti bisa ikut mencicipi kekayaan dia karena kita bersahabat dengan baik. Ya, ini salah satu berarti serek niroha seperti yang segala itulah yang keluar dari pembendaharaan kita, tidak lagi kutuk tetapi berkat. Nah, ini sebetulnya yang kita lihat memang keras ya, yang tadi itu Yesus berkata keras di Matius 12 itu karena itu kan masalah ular beludak. Bagaimana mungkin? Karena sudah tahu ya, hai kamu keturunan ular beludak katanya kan.
Bagaimana bisa yang baik ada di hatimu? Ya, karena apa? Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, itu teguran dia pada waktu itu. Maka dia sebutlah yang ayat 35 itu. Jadi orang yang punya perbendaharaan. Karena orang-orang Israel itu kita akan lupakanlah. Perbendaharaan di hati mereka itu kan bukan itu, hanya teori-teori legalitas. Nah, Yesus yang sudah memberikan sama kita. Maka kita lihat lagi ada di hati itu. Seperti nggak tahu sih, saya belum pernah hitung, tapi emang segala udah sebutkan tadi, perkataan hati di BB itu udah segitu banyaknya. Berarti sangat berarti sekali fungsi dari hati, baik secara kedokteran, kehidupan, dan secara teologi. Berarti hati nurani itu sangat berperan penting. Itulah sebetulnya nas ini yang bisa saya tangkap untuk melihat ya apakah kita perkataan kita secara otomatis mengeluarkan berkat, itu tergantung bendahara, perbendaharaan. Mulu di bahasa Batak itu pakal di roha. Itulah perbendaharaan. Jadi pakal ya sama lah nanti kalau kita kaitkan dengan pohon itu ya. Kalau pakalnya itu, akarnya itu tidak bagus, dia tidak akan memberikan buah yang bagus. Karena di pakal itulah, kalau pakalnya bagus. Ya, kalau misalnya kita tebang kayu, kalau pakalnya itu buluhun, itu misalnya pohon mangga, itu mangga akan tidak baik, bahkan akan kering dan lain sebagainya. Nah, itu pakal, itulah perbendaharaan itu. Kalau perbendaharaan kita itu, kalau memang kita terima, baik dari hamba Tuhan, baik dari Natua Tuata, baik dari siapa, kita dipenuhi dengan firman itu di dalam hati kita, itulah perbendaharaan kita, otomatis berkat-berkat yang keluar. Sekalipun kita dihina orang, kita akan mampu berkata berkat kepada mereka. Nah, inilah yang sangat menarik. Saya lihat di peran hati, roha, hati-hati. Jadi, unang bedi dokter dihita, mulduk songoni terhindar mahita, di halak batak, sibel hati-hati. Tak silunganan sibel hati-hati. Ulan nama ngasahon hati-hati, nabi katanya kan berarti permuruk kan. Permuruk. Nah, itulah yang dihindari. Nah, ini bahasa di kita halak Batak itu sangat banyak, si gugu suara, ya kan? Si balgati-hati, si dijang roha. Nah, itu karena apa? Perbendaharaan pakal dari bagasan atatinai apa yang mengisi? Itu yang menjadi suatu pertanyaan. Jadi pertanyaan bagi kita semua adalah apa yang mengisi pakal di atatinai, pakal di rohatai? Ya, itulah cerminan kita masing-masing. Ya, kurang lebih begitu Amang yang bisa saya tangkap dari nas ini. Terima kasih. Saya sedikit Amang sebelum Amang Marbun ya. Ini pertanyaan PA diskusi kita yang nomor 2, bagaimana umat Allah terserap ke seluruh penjuru bumi dan bagaimana mereka dikumpulkan dan disatukan kembali. Nah, ini saya singkat aja. Pertanyaan ini sebenarnya pembicaraan simbolik saja saya kira. Nggak mungkin kita kumpul sama-sama di Yerusalem lagi nih. Nah, itu saya kira memang selalu dikatakan fakta Israel bahwa nih nanti semua orang Israel akan kembali ke Yerusalem. Tapi saya kira ini hanya pertanyaan simbolik. Yang dimaksud dengan disatukan adalah dalam hal pikiran gitu, dalam roh, dalam jiwa, dalam satu kesatuan di dalam Tuhan gitu. Itu saya kira Bang, mungkin bisa di berapa lagi itu aja dari saya Bang. Lanjut Bang Marbun. Ya, sedikit. Jadi Tentang mati ya tadi. Jadi kalau tafsiran kita di dunia modern, apalagi kalau kita sudah hidup di dalam roh Tuhan ya, kita gampang memahami itu Amang yang Amang segala kata. Iya. Tapi kalau bagi orang Israel ya sampai sekarang mereka harus kembali ke situ, makanya menjadi konflik kan. Konflik dunia ini kan karena mereka harus kembali secara fisik dan historisnya itu harus terjadi seperti dalam perjanjian kepada Abraham itu secara fisik gitu.
Nah, tetapi kalau kita sudah di dalam konsep kekristenan, di dalam iman, di dalam Roh Kudus seperti ini, ya sekarang ini kan kita sudah bersatu walaupun di tempat yang berbeda-beda. Nah, jadi persatuan kita sekarang ya persatuan roh. Kalau mereka ya persatuan fisik. Nah, nggak tahulah sampai kapan mereka bisa secara secara sadar menerima itu sebagai sebuah implementasi atau kegenapannya. Ya memang harus di dalam Kristus, di luar Kristus ya di luar Kristus nggak akan bisa mereka menerima itu. Makanya sampai sekarang mereka nggak mau menerima Yesus Kristus kan, karena mereka mempertahankan ya tetap seperti bagaimana janji kepada Abraham itu ya seperti itu sampai sekarang. Itu Amang. Jadi kalau yang Amang katakan ya dalam konsep kekristenan kita bisa memahami itu. Ya, Sintu Amarun atau Tadi sebelumnya suara saya terputus ya. Terputus. Bagus kok, bagus. Sampai selesai Amang menjelaskan tadi, memang Amang freezing tadi. Jadi Amang jadi keluar ya tadi ya. Amang ya terresign. Ya, terresign tapi tadi. kami tadi sempat mendengar penjelasan Amang. Nah, setelah itu ya, baru udah kalau gitu. Enggak, maksud saya hanya memperjelas saja bahwa hati yang ada di nats kita ini tidak sama dengan level yang dipahami oleh awam. Itu satu. Kemudian hati yang di sini adalah suara hati nurani atau mungkin emosi lah. Tapi bukan pikiran, bukan logika. Jadi sebenarnya yang mengatur kehidupan kita baik atau tidak itu adalah apa yang keluar. Saya setuju dengan apa yang keluar dari hati, tetapi tetap dikontrol oleh logika yang positif ya, logika yang positif, karena bagaimanapun intelligent quotient dan emotional quotient itu sangat berperan. Dia keseimbangan itu harus tetap ada di setiap orang, baik itu yang sekuler, baik itu yang agamis lah, yang menurut yang tetap berpegang terhadap firman Tuhan. Itu aja tambahannya, Mas. Ya, jadi tambahan sedikit. Memang tadi Amang yang kita katakan tadi ada 3 unsur yang kita mau lihat hati itu, 3 unsur dari segi kultur budaya Batak tadi yang kita katakan yang kita ada roha sama dengan AT-AT kan. Terus ada juga unsur dari organ tubuh dari kehidupan kita dari sisi kedokteran, dan juga yang ketiga adalah organ teologinya. Ya, kalau teologisnya memang sudah jelas hati nurani. Dan juga itulah seperti yang kita katakan tadi, kita tambahkan kalau kita berpikir lagi, kita bertanya ya, kadang-kadang di HKBP lah terutama juga dia. Dan bukan hanya di HKBP, di GKI, di mana pun sebetulnya. Ya, kita suatu pertanyaan, ada pertanyaan yang sangat menarik. Setelah kalau di HKBP episte, kalau di GKI atau di GPB misalnya ayat penghantar, pembimbing. Setelah itu selesai dibacakan, ya, apakah itu bersahut-sahutan, apakah itu dibacakan oleh Sintua sendiri dan lain. Terus perkataan yang terakhir apa sebenarnya? Ya, perkataan yang terakhir yang dikatakan Sintua. Ya, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan itu. Ya. Mertua mah karena tumangil kata di bata jalan doktiopsa. Nah, itu di peok di mana itu tadi? Masalah nanti di peok di mana? Ya. Nah, coba kalau misalnya kita bertanya itu sama Ruas. Ya, betul loh, IPO hatai dong kan. Kalau mulak salpu yang dari itu harbani lo nak kiningan episode tadi. Foto kan 90% tidak tahu, tidak ingat lagi. Jangankan itu kita bertanya misalnya itu seminggu atau beberapa hari lagi kan itu baru dua habis gereja kabur keluar di gerbang. Coba kalau dikasih question ya itu kan berapa persen yang tahu, kurang lebih di situ. Nah itulah secara budaya apa yang keluar yang tadi itu dari dalam pembenaran hatinya itu. Ini sangat menarik sebetulnya dievaluasi oleh Amang Sintua dan juga para Dita. Sungguh-sungguhkah ini atau hanya itu literatur atau teoretikal? Asal ritual, Amang. Menurut saya ritual. Itu dia, ritual. Asal mah komplit.
asal mah Suka komplit. atau Ya. tidak suka kita bahwa itu ritual, masih kebanyakan ritual. Yang penting ya Lucy jemati, amin. Kurang lebih begitulah tambahannya. Ini Pak Marmun lah, ini jadi bos kita bisa membahas lebih banyak. Silakan. Iya. Oke, silakan. Ke saya, Mang ya. Ya. Sekarang 8.12. Saya coba nanti selesai 8.20 lah. 8 menit saya coba. Jadi menarik tadi yang disampaikan Amang Siagian yang terakhir. Jadi saya juga bisa menjawab Amang pertanyaan dari 3 pertanyaan ini. Kunci utamanya itu apa, Amang? Kunci utamanya apa? Dan saya nggak tahu apakah kunci utama untuk menerima janji-janji Allah itu digenapi bagi kita, atau hal yang lain. Saya kurang pintar untuk menjabarkannya. Apakah ke sana tujuan kunci utama ini atau ke yang lain, tapi mungkin seiring nanti saya bicara, akhirnya saya ketemu nanti kunci utama ini untuk apa gitu. Jadi kalau mau ditanya kunci utamanya dan sekaligus merespon yang disampaikan Amang Jarudin yang terakhir, satu kata Amang, fokus. Jadi kalau saja kita semua fokus pada ibadah kita, ya tidak akan muncul dugaan yang tadi ya, bahwa ini hanya ritual saja gitu. Tapi kalau kita fokus pada ibadah kita, ya jangankan epistel hari ini, ya apa epistel evangelium atau janganlah dulu rinci detail ayat-ayatnya gitu ya. Tapi pesan dari apalagi kita nih, kita Sabtu Minggu gitu, Sabtu Minggu belajar firman Tuhan. Pesan yang kita dapat, apalagi nih tiap hari dari Amang Pendeta gitu ya, dari Amang Pendeta, pesan dari setiap renungan yang Amang Pendeta sampaikan masih 3-4 bulan yang lalu masih nempel nggak di kepala kita gitu. Saya pikir kalau kita fokus, pasti ada, bukan hanya sedikit tapi banyak yang bisa kita ingat dari firman Tuhan yang sudah kita bicarakan atau kita pelajari gitu. Dan kalau tadi Inang Evi Siahan singgung soal Musa, yang dia tidak nyebrang ke tanah Kanaan, saya hari ini belajar dan belajar ya, Musa sempat nggak fokus. Kalau dia ingat apa misi yang Tuhan berikan kepada Musa, artinya apapun yang akan dihadapinya di depan, termasuk tegar tengkuk bangsa Israel itu, dia tidak akan goyah gitu ya. Tapi dia sempat lengah, dia sempat fokus, pikirannya sempat buyar gitu. Bahkan di tengah sekali waktu, mungkin kalau nggak salah dia bilang, aku udah bilang, jangan aku nih yang dipakai Tuhan gitu ya. Kenapa Tuhan aku yang harus menanggung memimpin perjalanan ini gitu. Jadi saya pikir Musa sempat nggak fokus. Dan kalau kita kembali ke turpuk kita hari ini, Ulangan 30 ayat 11 sampai 14 ini, ya saya pelajari, Musa nggak kepingin orang Israel melakukan kesalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh dia gitu. Artinya apa? Supaya kalian fokus bahwa tujuan kalian adalah yang dirancang oleh Tuhan gitu. Atau gini, saya mau bilang, fokus kalian adalah jangan pada berkat dan kutuk itu tadi gitu. Kalau kita baca di Ulangan 28, 27, 28, 29 itu ya, dari ayat 11 sampai 14 hari ini, Musa mau jangan fokus di situ ya. Musa mau ingatkan, jangan fokus di situ, tapi fokus pada firman Tuhan yang dekat
yang sangat dekat ke hatimu gitu. Atau mungkin jangan-jangan Musa ketika menyampaikan ini pun karena dia sudah belajar hampir 40 tahun bersama bangsa Israel, orang Israel ini nggak percaya gitu. Benar nggak sih yang kamu sampaikan di Ulangan 28 tadi tentang berkat dan kutuk? Karena itu Musa sendiri yang sampaikan. Jadi bagi mereka ini benarlah ada berkat dan kutuk itu kalau Tuhan sendiri yang datang dari sorga gitu. Nah, kalau Tuhan sendiri yang datang dari sorga untuk mengatakan itu kepada mereka, karena ini persoalan yang antara hidup dan mati, sama seperti perikop kita hari ini gitu ya, kehidupan dan kematian gitu. Tapi Musa mau bilang siapapun yang hari itu mungkin mengatakan kepada mereka tentang berkat dan kutuk itu, jangan fokus ke orangnya gitu. Tapi udah, ini firman Tuhan, dekat di hatimu, lakukanlah gitu. Jadi kalau kita mau berkaca dengan apa yang kita hadapi hari ini, HKBP misalnya, ya jangan sampai juga, dan saya khawatir ya, fenomena yang sama sudah terjadi di HKBP seperti di gereja-gereja karismatik misalnya. Kalau bukan pendeta ini yang khotbah, nggak mau dia datang. Jadi dia nunggu-nunggu jadwal pendeta tertentu gitu, baru dia ada di ibadah itu. Sama juga misalnya di satu gereja misalnya ada 5 jam ibadah, gereja HKBP, pendeta favoritnya siapa nih? Nah, kalau bukan pendeta ini, dia pilih jam yang lain. Atau kalau bicara tentang uluan yang saat ini ada di beberapa HKBP misalnya, ayo fokus kamu itu bukan siapa pendeta resotmu, siapa presesmu, siapa pendeta uluan huriamu gitu, pendeta huriamu, bukan di situ fokusnya gitu. Tapi fokusnya di firman Tuhan. Nah, kita saya pikir ditegur hari ini, saya malah kadang lebih suka sekarang, karena saya sempat juga seperti itu, Omang. Saya suka berburu khotbah Eporus misalnya gitu ya. Berburu khotbah Eporus hari ini gitu kan. Jadi ternyata Tuhan bilang bukan di situ, bukan soal siapa gitu, tapi kamu fokus ke firman Tuhan ini aja deh gitu. Dan kalau tadi menarik Amang Pendeta bawa ke Roma 10, ketepatan Roma 10 itu Amang, sekali lagi saya bilang itu bagian firman yang sangat saya pelajari betul dengan teliti. Saya sudah bolak-balik baca Roma 10 itu, kebenaran dalam iman itu. Dan Paulus kepada bangsa Roma kembali mengutip ayat ini, ayat 14 tadi, di mana Paulus menemukan orang-orang di Roma itu belum gerak gitu loh. Belum gerak untuk pekabaran Injil, untuk memberitakan Injil. Mereka masih yang dengan gaya yang lama, masih mikir-mikir tentang hukum Taurat itu, bahwa dengan melakukan hukum Taurat lah mereka kemudian akan beroleh keselamatan. Jadi itu mungkin Amang tentang ayat kita hari ini, dan saya pikir memang kalau kita mau betul-betul fokus ke depan dalam pekabaran Injil kita, dalam ibadah kita, fokuslah pada firman Tuhan ini gitu. Jadi ada 100 atau 200 bahkan 1000 pendeta HKBP mengkhotbahkan Ulangan 30 ayat 11 sampai 14 hari ini, ya punya 1000 pengertian yang berbeda-beda gitu. Tapi bukan di situ, bukan kita mau cari pendeta mana yang paling bagus, paling
paling pas menjelaskannya gitu. Tapi ya setelah ini kamu pulang ke rumah dari gereja ini, pulang ke rumah, masih kamu renungkan nggak firman itu gitu? Masih kamu baca lagi nggak firman itu gitu? Masih fokus nggak sama firman itu gitu? Itu yang perlu kita perhatikan. Dan ya tentu saya dibantu betul juga hari ini bagaimana supaya saya fokus pada firman Tuhan. Nah, kita bacalah epistel itu, Amang. Epistel Kolose 1 ayat 1 sampai 14 itu, kalau Amang Inang mau betul-betul fokus baca firman Tuhan, fokus mencapai sesuai dengan topik kita hari ini, memberitakan dan melakukan firman Tuhan, kita baca Kolose 1 ayat 1 sampai 14 tadi. Malah Kolose secara keseluruhan ya, Kolose secara keseluruhan 4 pasal kalau tidak salah, kita baca semua itu, saya yakin kita akan banyak belajar bagaimana supaya kita fokus, bagaimana supaya kita, karena di Kolose itu disebutkan ya kita punya tugas kalau kita bicara tentang memberitakan firman, memberitakan dan melakukan firman, karena firman ini harus berkembang ke seluruh dunia gitu. Menarik nih, kita baca sebentar Amang ya, yang di Kolose 1 itu. Ini diskusi kita kapan ya? Saya lupa nih. Kita diskusi ini beberapa waktu lalu ya, yang di ayat 6, Kolose 1 ayat 6 episode kita hari ini. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Jadi sekarang bagaimana di antara kita ini punya andil gitu, punya andil Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Dan ya itu tadilah ya, kita harus fokus. Jadi sekali lagi Amang ya, baca Alkitab tiap hari itu pesan penting dari hari ini, karena kalau terlewat pesan itu akan kembali seperti yang disampaikan Amang Jarudin tadi. Jangankan epistel hari ini gitu ya, epistel kemarin pun dia mungkin sudah akan lupa gitu karena nggak fokus. Tapi kalau dia pulang dari gereja masih baca epistel dan firman Tuhan itu, masih mau seperti kita nih malam hari ini belajar firman Tuhan. Kita semua kan tadi sudah di gereja nih, sudah di gereja, sudah dengar firman Tuhan, tapi masih mau gitu belajar firman Tuhan. Ya rindu ya, kita rindu banyak orang lagi, banyak jiwa lagi yang bisa memenuhi ruang Zoom kita ini, Amang. Itu saja mungkin dari saya, Amang. Saya tadi janji 8.20 lewat 5 menit. Lewat 5 ya, menit. terima kasih, Amang. Ya, Pendeta Ningrum ada resen ini. Iya, saya tertarik tadi dari perkataan Amang Marbun tentang Roma 10 ayatnya yang ke-8. Tadi pembacaan tadi kita dari pembacaan kita tadi Ulangan 30 ayat 14 dikaitkan dengan Roma 10 ayat 8. Ini kalau saya mau lihat bukan di HKBP ya, tapi di gereja misalnya macam kami di GKI, ayat ini jarang dihotbatkan. Jarang dihotbatkan karena mungkin mereka misalnya kalau mau dibilang takut untuk memberitakan firman itu dekat di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Kebanyakan kalau mau dibilang di sana, mereka memang memberitakan sudah terorganisasi, sudah mengkhotbahkan ayat ini, karena mungkin mereka merasa firman itu sudah dekat dalam hati kita, ngapain kita dihotbahkan lagi. Itu yang jadi persoalan bagi saya secara pribadi. Saya kalau setiap melihat ayat ini, kalau mau dibilang firman itu dekat di dalam hati kita dan di dalam mulut kita. Jikalau kita mau melakukan hal itu,
Jika kita tidak melakukan hal itu, memang tidak memang tidak akan ada di dalam hati kita dan di dalam mulut kita. Jadi setiap hari kita harus membaca firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Amang Marbun tadi. Itu dari saya. Oke. Ya, sedikit lagi Amang. Jadi fokus kita itu pun ketika bicara tentang baca firman Tuhan, menjadi pekabar Injil, melakukan firman Tuhan, sekali lagi fokus kita itu bukan pada setelah ini aku akan dapat berkat, setelah ini aku akan dapat cita-citaku gitu ya, setelah ini hidupku akan berubah gitu. Malah yang tidak seperti yang kita pikirkan Tuhan boleh izinkan dalam hidup kita ketika kita semakin tekun, semakin mendekatkan firman Tuhan itu ke dalam hati, mulut, dan pikiran kita gitu. Sampai-sampai kita akan ini ya kalau nggak salah tempo hari ada yang bilang bibelon ya Amang Jarudin ya. Nah, bibelon gitu kan. Nah, jadi bibelon it's okay, baca kitab tiap hari memang harus itu bibelon, tapi sekali lagi kita perhatikan fokus kita kemana. Fokus kita ya pada pengertian, kita bisa mengerti firman Tuhan, kita melakukan. Jangan fokus kita setelah ini kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan gitu, dapat berkat-berkat, cita-cita gitu. Itu mungkin yang saya boleh tambahkan, Amang. Terima kasih. Oke, baik. Saya pikir waktu kita sudah untuk masuk ke doa syafaat ya, Amang Enang. Jadi sebagai resume dari topik kita pada hari ini, di mana bangsa Israel itu yang menurut ukuran manusia secara umum, sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak melakukan atau tidak bisa melakukan hukum Taurat. Tetapi kenapa kenyataannya bangsa Israel itu kok terkenal sekali sebagai yang tegar tengkuk, pembangkang, dan bahkan terus memberontak, sehingga berulang-ulang mereka terus berulang-ulang di hukum Tuhan, sehingga mereka harus sampai dibuang ke berbagai negeri, diserakkan Tuhan begitu. Nah, tetapi ya memang disinilah kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa itu, ketika bangsa Israel yang seperti itu pun akhirnya dikembalikan, dikumpulkan Tuhan lagi ya, dibawa kembali dari berbagai penjuru dunia, dipersatukan kembali dan pulang ke Yerusalem, terutama dalam kisah kembalinya Israel dari pembuangan Babel. Nah, tetapi ketika firman ini di era modern kita sekarang ini, kalau kita membandingkan dengan kita setelah Kristus, setelah perjanjian baru, ya tentu kita juga melihat bagaimana kesulitan kita untuk menerapkan firman Tuhan itu dalam kenyataan hidup sehari-hari. Nah, karena itu kuncinya, itu tadi yang pertanyaan tadi, kuncinya di mana? Ya sepanjang roh Tuhan tidak tinggal di dalam kita, yang nggak akan pernah itu bisa kita lakukan. Nah, jadi ketika bangsa Israel itu juga ya karena sudah menjadi ritual hanya secara formalitas mereka saja itu. Tetapi hatinya tidak di situ. Nah, hati mereka itu ya gampang-gampang saja menyesuaikan diri dengan kebiasaan orang-orang kafir yang menyembah berhala itu. Karena hatinya masih berorientasi kepada materi, kepada hal-hal yang duniawi itu. Nah, disinilah bahayanya ketika di dalam konteks perjanjian lama itu janji Allah kepada Abraham itu dipahami hanya secara material, secara jasmania atau secara biologis. Sehingga disitulah kejatuhannya bangsa Israel yang terus berulang-ulang karena mereka mengandalkan kepada janji-janji yang secara biologis, secara fisik yang di dunia ini. Nah, jadi karena itu kita bersyukur kalau kita dalam iman Kristen, di dalam perjanjian baru, Yesus sudah menjadikan semua isi perjanjian itu secara rohaniah, bukan lagi secara fisik, bukan lagi secara materi. Tetapi ya memang beratnya dan itu mustahilnya kalau tidak di dalam roh Tuhan. Kalau tidak Kristus tinggal di dalam kita, ya kita nggak akan mungkin bisa mengerjakan itu. Sebaliknya lah, ketika roh Tuhan sudah ada dalam kita, ketika kita sudah tinggal bersama dengan Kristus di dalam hati kita, yaitu ya Tuhan sendiri yang mengerjakannya, ya roh itu sendiri yang mengerjakannya di dalam hidup kita. Nah, karena itu kembali kuncinya itu tadi,
Apakah roh Tuhan sudah tinggal di dalam kita? Apakah Kristus sudah tinggal di dalam kita? Apakah firman itu sudah menjadi darah daging bagi kita? Kalau hanya di dalam pikiran atau otak kita ini saja, ya seperti itu. Ya gampang-gampang lupa atau mungkin hanya secara hafalan saja. Nah, tetapi ketika firman itu sudah menjadi darah daging, ya bukan lagi dihafal, tidak lagi harus ditempel-tempelkan ada ayat-ayat di pintu atau di gerbang di mana-mana, ya itu sudah mendarah daging. Nah, jadi itu kemarin beberapa minggu yang lalu yang kita katakan bagaimana kita ini menjadi surat Kristus yang terbuka ya ketika kita sudah tinggal di dalam roh Tuhan dan roh Tuhan sudah ada dalam kita, maka hidup kita ini adalah surat yang terbuka. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang seiman, ya sudah menjadi surat terbuka, kita sendiri diingatkan oleh hidup teman kita, sebaliknya juga kita menjadi mengingatkan teman saudara kita seiman dengan melihat diri kita. Nah, jadi dengan demikian dalam komunitas yang seperti itulah Tuhan mengharapkan di dalam konteks perjanjian baru supaya firman itu betul-betul mendarah daging menjadi hidup di dalam komunitas orang-orang kudus, orang-orang percaya yang disebut gereja, jemaat sebagai tubuh Kristus. Nah, jadi dengan demikian Amang Inang, bagaimana kita hidup dalam satu komunitas yang disebut sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus, yang terutama adalah kudus dan bercacat. Sehingga hidup kita juga mengingatkan teman kita, dan hidup teman kita juga mengingatkan kita, kita saling mengingatkan dan menjaga kekudusan tubuh Kristus itu, karena Kristus ada di dalam kita. Tetapi kalau kita terpisah, kalau kita hanya mengandalkan pikiran akal kita secara individual, ya disitulah segala cobaan, bahkan kehancuran itu akan terjadi. Ya, demikianlah Amang Inang. Terima kasih. Kita masuk langsung saja ke Tambah sedikit, Amang. Oh, Mau tanya silakan. sedikit, Amang. Ya, silakan Inang, Sebelum dia silakan. berdoa, mau tanya sedikit. Ya. Tadi jadi teringat saya waktu Amang Marbut tadi cerita mengenai epistel. Ya. Epistel tadi siang. Jadi saya waktu epistel tadi siang jadi teringat saya epistelnya yang menyatakan banyak tuayan, tapi sedikit penuai. Ya. Jadi pernah saya dengar khotbah pendeta yang menyatakan bahwa waktu itu dia di Afrika. Jadi dia bilang dia menabur, biarlah orang lain yang menuai. Gitu. Jadi dia cukup menabur di Afrika, biar orang lain yang menuai. Begitu juga ada, pernah saya baca di YouTube juga, yang menyatakan bahwa, kalau nggak salah, Saifuddin Ibrahim yang menyatakan bahwa biarlah yang menabur itu, dia nanti yang akan menuai orang lain gitu. Sekarang memikir saya, sebenarnya arti sebenarnya tuayan itu karena katanya sedikit, banyak tuayan, tapi sedikit yang akan menuai. Penabi katanya bahasa Bataknya. Tapi ada juga nyanyian, Marilu menabur bumi, marulupuluk menggotil, kalau nggak salah. Di lagu Kur HKBP ada itu. Marilu menabur, marulupuluk menggotil. Jadi, tapi sekarang mikir saya, sebenarnya siapa yang penabur, siapa yang penuai? Kalau nggak salah pernah juga ada, kalau tidak salah, apa di Matius atau di mana, yang dikatakan bahwa yang menabur Tuhan Yesus, yang menuai, ya diharapkanlah hamba Tuhan yang akan menuai. Yang maksudnya mungkin menjadikan resmi mereka sebagai pengikut Tuhan Yesus. Jadi mereka menabur dulu, yang menabur itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi saya kurang jadi agak ragu saya. Sebenarnya mau menjelaskan dulu siapa yang menabur, siapa yang menuai. Konteksnya berbeda itu. Di kisah yang Inang maksudkan menuai, menabur dengan berurai air mata, kemudian menuai dengan sukacita, itu beda konteksnya dengan yang dikisahkan dalam si Paulus dengan Apolos dalam kisah siapa yang menabur, siapa yang menuai. Itu dua konteks yang berbeda itu. Ya, Mang. Jadi yang menabur di sini apa Paulus, apa yang ya semua
semua kita penabur, tetapi sekaligus juga kalau sudah kita tabur, ya tidak harus kita yang menuai, bisa saja orang lain. Artinya, jangan kita sendiri yang mengerjakan itu sampai seolah-olah hasil karya kita semua, tetapi ada orang lain yang melanjutkan, tetapi yang kita kerjakan itu kan adalah ladang Tuhan. Nah, jadi kita tidak usah berambisi harus selesai tuntas semua sampai sempurna untuk kita bisa berhasil. Nah, jadi kita sebagai penabur ya penabur saja. Ada nanti orang yang menuai. Kenapa dalam epistel tadi hanya dikatakan tuaian sangat banyak, tapi Ya. penuai sangat sedikit? Kenapa nggak dibilang penabur juga kurang? Ya, itulah. Jadi konteks apanya itu sudah berbeda, kisahnya itu sudah berbeda konteksnya. Nah, jadi dalam konsep perjanjian lama, di dalam konteks pembuangan Babel, itu yang diceritakan bagaimana mereka harus menderita di dalam pembuangan, tetapi mereka pulang dengan bersukacita. Karena apa? Ya Tuhan sudah memberikan kepada mereka pertobatan sehingga mereka bisa kembali bersukacita. Nah, jadi konteksnya di perjanjian lama itu beda dengan yang di perjanjian baru dalam hal penginjilan. Nah, jadi yang kita katakan seperti Paulus, Apolos di dalam surat Korintus itu, ya kita termasuk, kita juga bisa penabur, bisa penuai. Tetapi intinya di situ, ya jangan bergantung kepada orang siapakah dia yang menabur ataukah siapa yang menuai, tetapi semua orang adalah pekerja di ladang Tuhan yang mengerjakan sesuai dengan porsinya. Nah, jadi apakah yang tadi dalam Kolose itu hanya dikatakan sangat banyak tuaian, tapi penuai sangat sedikit. Ya, itu juga sudah lain konteksnya, konteks. Nah, jadi ceritanya itu sudah latar belakangnya berbeda. Nah, jadi yang dimaksudkan di dalam Kolose itu bagaimana supaya kita juga semua terpanggil untuk menuai, karena begitu luas ya, ladang itu sudah menguning dan sudah banyak sekali yang harus dituai, tetapi kita bagaimana? Apakah kita terpanggil atau enggak untuk ikut menjadi penuai di ladang Tuhan itu? Nah, jadi itu bukan pengelompokan, ada orang yang hanya mengerjakannya semacam kasta-kasta gitu dulu. Jangan jadi kita menggolongkan hal-hal seperti itu lagi. Nah, tetapi ketika ada orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan dalam pekerjaan di dalam ladang Tuhan, ya porsinya masing-masing lah dikerjakan. Karena itulah memang keterbatasan setiap orang. Tetapi dengan melihat dunia yang luas ini seperti dianalogikan seperti ladang yang sudah menguning itu, ya semua orang harusnya terpanggil untuk menjadi penuai. Supaya jangan sampai busuk itu tanpa ada orang yang menuai, akhirnya terbuang percuma jiwa-jiwa yang sudah mekar, yang sudah terbuka, yang rindu untuk menerima kabar keselamatan itu. Iya, jadi konteksnya agak berbeda itu Inang, karena kita harus melihat dalam teks yang lebih luas, kisah historisnya yang menyangkut kepada teks atau ceritanya. Oke, ada lagi? Baik, ya kita bisa lanjut untuk doa syafaat ya. Pokok doa ini yang nomor 2 dan 4 itu memperhatikan bisa dilihat dalam hati. Manalah Bapak di dalam kami tahu, tetapi kami tetap rindu saat ini juga firman-Mu belajar begitu dan kami cita tetapi kepada menyukai ulang tidak di dalam nyata sudah mendiam bahkan tidak akan dibaca. Terima kasih Bapak ajaran saudara Tuhan di pokok-pokok doa isi Tuhan. Inilah doa berdoa kami yang bisa Tuhan susah kepada kan kami bertuhan Tuhan yang penekar bahwa Injil yang kasih untuk Tuhan Bapak doa akan percaya Engkau memberi untuk Tuhan. Namun kami Tuhan hari ini Tuhan Yesus terpuji Pak kami total Pak bersama-sama kami dengan dalam Zoom ini Tuhan menyerahkan Tuhan Amang Pendeta Amang Bernard Siagian Tuhan Yesus saat ini kami menyerahkan Amang Pendeta Bernard Siagian ini ke dalam hamba-Mu ini Tuhan padamu ya Bapak, sehingga lagi Bapak setiap hari kami merasakan pelayanan Amang ini melalui renungan harian suara Injil ikutlah Yesus Tuhan. Kami bisa ada teman saudara baik pribadi maupun saya Bapak, Engkau berikan
hamba-Mu ini Tuhan, kesentiasa hikmat yang daripadamu Tuhan, baik yang Tuhan berikan kepadanya ya Bapa. Kita Bernard berada di Bapa yang beberapa tahun lalu Tuhan, Tuhan berkenan untuk pergumulan, kerinduan amankan. Engkau akan berikan tangan-tangan yang menopang akan dan mewujudkan apa yang menjadi Bernard Siagian ini Tuhan, untuk kedep Tuhan Yesus. Ketika hal ini menjadi pelayanan percaya ya Bapa, Tuhan berikan orang-orang yang sungguh-sungguh menopang untuk hal ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau melihat relung hati Amang Pendeta yang terdalam Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan yang termulia dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau lebih mengetahui Tuhan apa kehendak-Mu Tuhan yang akan bisa kami lakukan, akan bisa Amang Pendeta Bernard Siagian lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, izinkan Tuhan Yesus, ketika hal itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan jalan terbuka. Tidak ada aral yang melintang Tuhan Yesus. Tetapi biarlah ya Bapa, kemudahan demi kemudahan Tuhan akan berikan Tuhan jalan untuk melanjutkan apa yang menjadi pergumulan Amang Pendeta untuk lahan yang sudah tersedia di Jambi Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Dan saat ini Tuhan Yesus, Kau mengetahui juga ya Bapa, bahwa 4B5 yang jumlahnya semakin meningkat Tuhan. Baik itu saat ini sedang isoman ya Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, bahwa orang-orang akan semakin menyadari Tuhan, bahwa ketidakberdayaan dalam hal obat-obatan Tuhan membuat mereka menjaga diri Tuhan Yesus dan menyadari ya Bapa, bahwa Omikron ini Tuhan adalah penyakit yang senantiasa bisa Tuhan berefek menjadi sambung menyambung Tuhan, dan penyakit yang menular ya Bapa. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah setiap pribadi kami Tuhan menyadari setiap kelemahan yang ada dalam tubuh kami, siapapun itu umat manusia ya Bapa, bahwa tetap menjaga dan tetap masih taat akan prokes kesehatan itu Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, Engkau tidak akan membiarkan Tuhan bahwa penyakit COVID-19 Omikron BA4 dan BA5 ini Tuhan semakin meningkat. Tapi biarlah ya Bapa, kesadaran setiap orang Tuhan untuk menjaga tubuh dan dirinya Tuhan, yang membuat penyakit COVID-19 Omikron B4 dan BA5 ini Tuhan menjadi menurun Tuhan. Engkau senantiasa Tuhan menyembuhkan setiap orang yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit COVID-19 ini Tuhan, yang isoman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah mereka menyerahkan diri dan taat Tuhan Yesus, sehingga mereka segera sembuh Tuhan. Engkau lawat mereka ya Bapa, Kau jamah tubuhnya, dan Kau pulihkan mereka Tuhan Yesus, sehingga tidak membuat keluarga menjadi cemas. Terlebih Tuhan orang-orang yang di sekitarnya yang merawatnya ya Bapa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Tuhan Yesus kami yang baik. Kami juga Tuhan Yesus berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sudah murtad Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah mereka ya Bapa yang telah pernah mengenal akan kasih setia Tuhan, akan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Tetapi mereka murtad Tuhan, hanya karena keinginan daging semata ya Bapa. Mereka biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam diri saudara-saudara kami ini Tuhan. Dan mereka bertobat Tuhan Yesus. Biarlah mereka kembali Tuhan merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya Tuhan Yesus. Sehingga suara Kristus, suara Sang Juru Selamat itu Tuhan akan terngiang kembali. Bukan hanya di dalam pikiran, tetapi di dalam hatinya. Dan mereka yang menjadi kerinduan kami Tuhan, mereka akan beralih kembali untuk sujud menyembah Engkau ya Bapa, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami percaya Tuhan, Kau tidak membiarkan keluarga saudara-saudara kami yang murtad ini untuk pembiaran Tuhan. Tapi biarlah keluarganya Tuhan Yesus menopang
setiap anggota keluarganya yang ada murtad Tuhan, menopangnya di dalam doa Tuhan, menopangnya di dalam persekutuannya Tuhan, sehingga Roh Kudus yang untuk saudara-saudara kami murtad, ya rasakan Tuhan kehadirannya. Terima kasih Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus kami yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Kristen yang pisah rumah Tuhan, Tuhan agar kembali mereka rukun damai di dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan kau melihat ketika keluarga Kristen yang pisah rumah Tuhan, bukan hanya yang masih awal perkawinan, bahkan yang sudah juga perkawinan sudah bertahun-tahun Tuhan, namun mengalami hal ini Tuhan, bukan karena berjauhan tempat kerja, tetapi Tuhan tidak mengkuduskan perkawinan yang sudah ia janji, ia tepati Tuhan Yesus, yang sudah ia ikat Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, senantiasa Bapa, kami tidak tahu ketika hal ini terjadi dalam setiap rumah tangga, tapi kami percaya hal itu terjadi hanyalah karena keegoisan semata Tuhan, hanya karena mau menang sendiri atau karena pihak-pihak yang terlalu ikut campur Tuhan Yesus. Sehingga ya Bapa hal ini terjadi. Tuhan Yesus kami yang baik. Biarlah ya mereka Tuhan setiap rumah tangga yang senantiasa tidak takut akan Tuhan. Sehingga mereka Tuhan menjadi tidak mengkuduskan akan perkawinan itu. Ampuni mereka ya Bapa. Tuhan Yesus kami yang baik. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan hadir di dalam setiap rumah tangga dan memulihkan Tuhan setiap rumah tangga yang bisa untuk kembali rukun damai ya Bapa. Menyadarkan setiap orang Tuhan Yesus untuk keegoisannya ya Bapa, untuk keinginannya yang mau menang sendiri Tuhan. Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Tuhan berikan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka senantiasa terpanggil karena pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan mau kembali rukun Tuhan di dalam rumah tangganya. Tuhan Bapa kami yang baik, saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau lindungi Tuhan. Jauhkan dari ideologi khilafah Tuhan. Jauhkan Tuhan dari radikalisme, terorisme Tuhan. Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau tidak mengingini Tuhan Yesus. Hal ini terjadi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Yang senantiasa terkadang Tuhan menganggap agama, terlebih agama minoritas Tuhan, menjadi agama kekejian bagi mereka yang senantiasa memiliki Tuhan ideologi khilafah yang tidak mempunyai toleransi lagi apa-apa. Tuhan kami memohon kepadamu ya Tuhan Yesus. Campur tangan-Mu Tuhan untuk negara Republik kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tidak membiarkan orang-orang yang punya pikiran picik Tuhan. Orang-orang yang punya pikiran sangat-sangat dangkal Tuhan. Yang ingin memecah belah dengan melalui agama Tuhan Yesus. Itu menjadi kemenangan Tuhan di negara Republik Indonesia ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan Yesus, senantiasa Tuhan, membuka dan senantiasa Tuhan, menghancurkan orang-orang yang senantiasa punya pikiran-pikiran picik untuk terlebih Tuhan, yang menghina agama dan menghujat agama ya Bapa, dan akan menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan menjadi negara khilafah ya Bapa. Kau mengetahui negara kami ini Tuhan mempunyai berbagai macam agama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan lebih berkuasa Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan Tuhan dan rencana si jahat yang akan memenangkan Tuhan Yesus. Tuhan Kau melihat juga ya Bapa, saat ini Tuhan anggota DPR yang sudah mensahkan, DPR Sumatera Barat yang sudah mensahkan Undang-Undang Sumatera Barat ya Bapak, di mana siswa perempuan di sekolah negeri wajib berjilbab Tuhan, dan beberapa aturan yang lain.
sesuai dengan syariah Islam Tuhan. Tuhan Yesus kami yang baik, Kau melihat Tuhan kejadian apa yang terjadi di Sumatera Barat ketika ada umat-Mu Tuhan yang menjadi tersisihkan dan mendapat hukuman Tuhan karena tidak berjilbab, tidak mentaati hukuman undang-undang ini Tuhan Yesus. Tuhan kami yakin dan percaya Engkau tidak akan membiarkan Tuhan hal ini berjalan sesuai dengan apa yang keinginan mereka Tuhan. Karena Engkau mengetahui ya Bapa, umat minoritas yang ada di Sumatera Barat Tuhan, juga menduduki sekolah-sekolah negeri yang ada di Sumatera Barat Tuhan Yesus. Campur tangan-Mu Tuhan Yesus, untuk setiap aparat yang ada di Sumatera Barat ini Tuhan, maupun anggota DPR yang sudah mensahkan, biar mereka Tuhan berpikir ulang Tuhan, untuk hal-hal yang diajukan, untuk tidak senantiasa Tuhan, segampang dan sedangkal pikiran mereka ya Bapa di dalam mensahkan setiap undang-undang yang diajukan ya Bapa. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, jikalau ada umat-Mu Tuhan yang duduk di sekolah negeri Tuhan, siswa-siswa itu Tuhan Yesus, Tuhan tolong Tuhan Yesus, biarlah para guru ataupun para aparat negara yang ada di Sumatera Barat Tuhan, tidak senantiasa Tuhan segera menghukum orang-orang siswa tersebut Tuhan, karena tidak terlebih Tuhan siswa perempuan nih Tuhan Yesus yang karena tidak memakai jilbab Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus, karya Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa bekerja untuk Sumatera Barat Tuhan. Karya Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan untuk para pemimpin yang ada di Sumatera Barat, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen Tuhan. Biarlah ya Bapa, campur tangan-Mu Tuhan untuk hal ini ya Tuhan. Tuhan Yesus kami serahkan juga Tuhan untuk rencana calon presiden di tahun 2024 ini ya Bapa. Tuhan, kami sudah merasakan bagaimana kepemimpinan Bapak Jokowi selama 2 periode ini Tuhan. Bapak Presiden yang senantiasa taat akan Pancasila Tuhan. Sehingga senantiasa Tuhan, kerukunan agama yang Ia kuatkan Tuhan, Ia dengungkan Tuhan Yesus, senantiasa bisa terjalin walaupun banyak polemik Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami merindukan Tuhan, calon presiden yang akan terpilih di tahun 2024 ini bisa meneruskan ya Bapak, apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Jokowi ini Tuhan. Dan senantiasa kami rindu Tuhan adalah orang yang setia dan taat akan Pancasila Tuhan. Sehingga Tuhan, Dia senantiasa pimpinan yang senantiasa Tuhan memberikan ketoleransi beragama Tuhan sepenuhnya bagi bangsa Indonesia yang saat ini beragam-ragam agama ya Bapak. Tuhan Yesus kami yang baik, kami percaya juga Tuhan akan perdamaian Rusia dan Ukraina, negara Rusia dan Ukraina Tuhan akan segera terwujud Tuhan. Kami mengetahui Tuhan bahwa kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi ke dalam 2 negara ini Tuhan, negara Rusia dan Ukraina ini Tuhan adalah untuk perdamaian. Biarlah Tuhan itu juga karena pimpinan Roh Kudus Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, Roh Kudus juga ya Tuhan Yesus yang hadir di dalam setiap pemimpin kedua negara ini Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kerinduan semua negara ya Bapa, baik apa yang menjadi misi Bapak Presiden Jokowi. Dan kami percaya juga itu Tuhan adalah misi Tuhan untuk kedamaian Tuhan di dalam negara-negara, khususnya negara Ukraina dan Rusia ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang melawat negara-negara dan seluruh negara Eropa Tuhan, akan terjadi perdamaian yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan memberikan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan untuk setiap umat manusia ya Bapa, yaitu kedamaian Tuhan di dalam dunia ini ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berseru Tuhan Yesus, memanggil nama-Mu Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Engkau melawat kami Tuhan, Engkau melawat semua saudara-saudara kekasih kami Tuhan, yang kami rindukan. Baik provinsi yang kami Provinsi Sumatera Barat maupun negara-negara yang kami rindukan untuk berdamai Tuhan. Biarlah ya Bapa itu menjadi kerinduan kami dan Tuhan melawat saudara-saudara kami yang ada di sana Tuhan. Dengarlah ya Bapa doa dan permohonan kami ini Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk setiap doa permohonan kami Tuhan. Terpujilah nama Bapa di dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, Roh Kudus yang senantiasa memelihara dan menuntun kami dalam kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Bersama-sama dengan Bapak Poltak Johansen Siahaan di Pontianak, kami mau berdoa untuk Bapak Poltak Johansen Siahaan yang beberapa tahun yang lalu menderita stroke dan saat ini dalam keadaan pemulihan ya Tuhan. Kami percaya Allah Bapa di surga dalam Yesus Kristus akan memulihkan kesehatan daripada Bapak Poltak Johansen Siahaan agar ia dapat bekerja kembali sebagaimana biasanya dan dia dapat melayani sebagai ketua di Gereja HKBP Pontianak. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang baik, bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan, memulihkan kesehatan Bapak Johansen Poltak Siahaan. Bapa di dalam surga, berikan dia kesabaran, berikan dia ketabahan, berikan dia kekuatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam pelayanannya sebagai ketua HKBP di Pontianak ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak Bapak Poltak Johannes Siahaan, yaitu Maganda Siahaan, yang oleh anugerah kasih setia-Mu telah menyelesaikan pendidikannya di dalam mengambil sarjana ya Tuhan. Oleh itu semuanya bukan karena kekuatan akal dan pikiran kami atau pikiran daripada anak Magati ini. Maganda Siahaan merindukan dapat pekerjaan ya Tuhan. Tuhan akan memberkati dia dengan pekerjaan. Kami percaya itu Tuhan, karena Bapa di surga lah yang menuntun kehidupan kami, yang memberikan kehidupan ini bagi kami semuanya. Terutama bagi anak Maganda Siahaan yang telah lulus, yang telah selesai menyelesaikan pendidikannya, yang merindukan pekerjaan. Dan percaya Bapa di surga di dalam Yesus Kristus untuk memberikan pekerjaan bagi dia. Demikian juga Tuhan, bersama-sama dengan Bapak Poltak Johansen Siahaan, kami berdoa untuk istri Bapak Poltak Johansen Siahaan agar mendapat kesehatan yang sempurna dan yang kekuatan serta kesabaran di dalam, dan juga diberikan hikmat di dalam merawat Bapak Poltak Johansen Siahaan maupun merawat anak-anak mereka, agar apa yang diharapkan oleh Bapak Poltak Johansen Siahaan bisa terwujud sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Berikanlah Ibu terkasih kesehatan dan kesabaran, juga hikmat di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang istri. Bapa di dalam surga, kami berdoa hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam Putra-Mu dan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan di malam hari ini. Kami mengucapkan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau berdoa bagi orang tua kekasih dari Inang Evi maupun Amang Poltak Siahaan, maupun Maganda Borusi Manjuntak yang sudah
usia 82 tahun. Tuhan berikan penyakit, berikan kopi hidup ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Andreas yang sebentar supaya dapat pekerjaan yang layak, agar tetap ada biaya hidup dan bisa menabung untuk kontrak rumah di tahun ini. Tuhan berkati Andreas Tuhan mereka dalam kehidupannya, agar mereka tetap hidup dan takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Ayubkan, Sakoikoi, dan Ibu Sermalia Maria terhadap putrinya Cynthia Heni Kristi, mempunyai pacar yang bertuhan. Engkaulah yang menjadi Allah bagi Cynthia Tuhan. Tunjukkan kepadanya bahwa iman yang kepada Kristus lah yang menjadi kekuatan bagi dia Tuhan. Tuhan, mampukan dia untuk dapat menjadi anak yang Kau kehendaki dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah dia dapat menjauhkan diri dari pacarnya yang berbeda iman Tuhan. Tuhan, ketuk hatinya yang paling dalam, agar dia tidak berubah iman kepadamu Tuhan. Ajarilah dia untuk Engkau dan memberikan Tuhan Yesus di dalam hatinya, dan dia dapat mempertahankan imannya kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikan dia kesembuhan dari Tuhan. Hanya oleh bilur-bilur-Mu, Bapak Arnold Katianto, sembuh seperti sedia kala Tuhan. Mampukan dia agar dia dapat diberikan kesehatan, berikan obat-obat yang diminumnya seterusnya ya Tuhan. Berkatilah para medis maupun keluarga yang menjaga istri maupun anak-anaknya Tuhan. Berkati mereka di dalam memberikan yang terbaik bagi Bapak Arnold. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan, yang kami perbuat dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah juru syafaat kami hidup. Kami berdoa kepada Bapa Surga. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Bersama-sama dengan Damang dan Inang dari tempat masing-masing Tuhan kami bersekutu ya Bapa, menaikkan doa dan permohonan kami ke hadapan-Nya Tuhan. Nyatakan kuasa, nyatakan kasih karunia-Mu Tuhan untuk setiap doa-doa kami yang kami naikkan Tuhan. Khususnya bersama dengan Amang Gerhard Butar-Butar Bapa, dan juga Damang dan Inang lainnya. Di sini kami Tuhan berdoa untuk kerinduan daripada Amang Gerhard Butar-Butar untuk penjualan rumahnya di Jayapura Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tunjukkan, kirimkan Tuhan seorang pembeli untuk boleh Tuhan membeli rumah Amang Gerhard Butar-Butar yang berada di Jayapura dengan harga yang cocok Tuhan. Waktunya Tuhan, Amang Gerhard Butar-Butar beserta dengan keluarga bisa menerima berita sukacita bahwasanya rumah mereka akan segera dibeli oleh orang yang Tuhan kirimkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sudah lama Tuhan menantikan penantian untuk rumah mereka yang di Jayapura bisa Tuhan terjual oleh karena kemurahan Tuhan. Kami serahkan kerinduan daripada Amang Gerhard Butar-Butar beserta dengan keluarga lainnya yang ada di Tangerang. Rumah mereka yang ada di Jayapura bisa terbeli oleh seseorang yang Tuhan kirimkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, nyatakan buat Amang Gerhard Butar-Butar. Kami serahkan Tuhan keluarga besar Amang Gerhard Butar-Butar ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhanlah yang menolong mereka Bapa dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Bapa untuk daripada kerinduan dari Inang Murganda Sitompul yang berada di Jakarta saat ini Tuhan. Kerinduan Inang ini, kerinduan kami juga Tuhan untuk kesembuhan daripada Amang Philip Sitompul yang merupakan itu daripada Inang Murganda Sitompul Tuhan yang saat ini berada di Medan.
Menanti juga Tuhan kasih karunia-Mu Bapa, terjadi mujizat jasmani Tuhan di kesembuhan tubuhnya Bapa, bisa sembuh dan sehat kembali di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Apapun yang sudah dikerjakan keluarga Tuhan, biarlah senantiasa berhasil guna Tuhan. Waktunya Tuhan, itu Philip Sitompul bisa normal kembali dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Keluarga yang merawatnya Bapak, Engkau senantiasa memberikan kemurahan-Mu, kesehatan yang daripadamu, dan kesabaran yang daripadamu. Itulah yang Tuhan berikan buat istri yang mengasihi dan anak-anak ataupun keluarga yang merawat Amang Philip Sitompul yang berada di Medan saat ini. Kami serahkan kehidupan keluarga Amang ini Tuhan kepadamu saja, Tuhan yang memeliharakan mereka, dan juga penyertaan-Mu sempurna buat mereka ya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk daripada anak Inang Murgada Sitompul, yaitu anak kami Chandra Panjaitan, Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini Tuhan sudah menerima perobatan dari salah satu rumah sakit di Jakarta Tuhan yang terkena COVID saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berkuasa itu Bapa, anak kami Chandra Panjaitan bisa Tuhan dipulihkan lewat obat yang saat ini sedang diberikan oleh rumah sakit yang ada di Jakarta Tuhan. Berikan kuat kuasa-Mu kepada anak kami Chandra Sitompul, tetap Tuhan senantiasa berharap hanya Tuhan Yesuslah lewat kuasa daripada Roh Kudus-Mu yang bisa menyembuhkan, maupun para medis yang menangani saat ini senantiasa memberikan perawatan yang maksimal buat anak kami, buat anak Inang Murgada Sitompul, sehingga Chandra Panjaitan bisa sembuh karena penyertaan Tuhan buat anak kami Chandra Panjaitan. Terima kasih Bapak, kehidupan Inang Murgada Sitompul beserta dengan keluarga dan juga anak-anaknya, kami mau serahkan ke Tuhan. Tuhan yang puji termulialah Engkau Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Terus dalam rangkaian pokok doa kami Tuhan, secara khusus kami mau berdoa untuk Amang terkasih kami, Amang Pendeta BTP Siagian Tuhan. Tuhan saat ini masih dalam proses SK mutasi tugas pelayanan Amang Pendeta Siagian dari Sekolah Tinggi Guru Huria Seminarium Spoholon ke salah satu jemaat di Medan. Tuhan, hingga saat ini SK mutasi ini belum kunjung dapat berjalan Tuhan, tapi kami percaya rencana Tuhan yang terbaik untuk Amang Pendeta BTP Siagian, waktu yang terbaik Tuhan boleh tetapkan agar Amang Pendeta kami ini bisa di salah satu jemaat HKBP di Medan. Lebih dari itu Tuhan, kami mau serahkan Amang Pendeta kami ini Tuhan, sekalipun pergumulannya atau pelayanannya ini Tuhan masih belum seperti yang diharapkan Tuhan, tapi kami mau bawa Amang BTP Siagian agar biarlah dia selalu fokus saja Tuhan dalam pelayanannya, dalam mengabarkan Injil-Mu Tuhan, mengajarkan firman-Mu Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya Tuhan. Biarlah dia fokus hanya pada pelayanannya saja Tuhan, tidak terganggu oleh hal-hal yang menghambat mutasi pelayanannya dari Sipoholon ke Medan Tuhan. Kami mohon Tuhan campur tangan agar setiap orang yang boleh berhubungan di pendeta atau jemaat yang ada di salah satu jemaat HKBP di Medan sana Tuhan, mereka boleh bersatu hati juga Tuhan menerima Amang Pendeta BTP Siagian suatu saat nanti bisa melayani sana. Dan biarlah semuanya Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja, bukan untuk kuat gagah ataupun kepintaran dari Amang Pendeta BTP Siagian, tapi semuanya pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa agar tidak berlama-lama lagi Tuhan, proses mutasi atau perpindahan ini boleh segera terwujud atau berjalan sesuai dengan ketetapan pimpinan HKBP. Terima kasih Tuhan, kami juga masih berdoa untuk Amang Pendeta BTP Siagian yang saat ini dalam perjalanan di Provinsi Jambi Tuhan, dan punya visi pelayanan kerajaan-Mu Tuhan di sana, di mana Amang Pendeta Siagian berencana mendirikan yayasan rehabilitasi korban narkoba. Tuhan, biarlah Tuhan berkenan dan memudahkan segala rencana yang sudah dirancang oleh Amang Pendeta BTP Siagian, dan kiranya dalam bimbingan Roh-Mu saja Tuhan, program ini atau yayasan ini boleh berdiri. Tuhan, kirimkan orang-orang baik, kirimkan orang-orang yang mau bertolong-tolongan dengan Amang Pendeta BTP Siagian untuk mewujudkan pendirian yayasan rehabilitasi
korban narkoba ini. Tuhan, Engkau cukupkan segala hal yang dibutuhkan, khususnya dana Tuhan, untuk yayasan ini, dan biarlah juga Tuhan para pengguna narkoba yang terlanjur tersandung dengan obat-obatan terlarang dan bertobat Tuhan melalui yayasan rehabilitasi yang dibentuk atau dibangun oleh Amang Pendeta BTP Siagian. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang ada di Afghanistan. Di sana saat ini ada krisis kemanusiaan Tuhan, terutama untuk kaum perempuan dan anak-anak, juga orang-orang Kristen di sana yang menjadi korban politik penguasa. Tuhan, Engkau yang turun tangan, campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Afghanistan Tuhan. Belakangan juga kami tahu Tuhan, mereka baru saja mengalami gempa bumi yang sangat dahsyat sekali Tuhan, yang sangat kuat sekali Tuhan, sehingga banyak bangunan yang rusak, banyak korban jiwa Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang lawat, Kau bantu pemulihan yang ada di Afghanistan saat ini Tuhan. Semua krisis yang boleh terjadi, krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis multidimensi yang boleh ada di sana saat ini terjadi Tuhan, boleh Tuhan pulihkan dengan bantuan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang lawat mereka, biarlah Engkau yang cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan, dan ada banyak tangan-tangan Tuhan yang boleh Tuhan antarkan ke sana untuk menolong jiwa-jiwa yang ada di Afghanistan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk keamanan Indonesia menjelang pertemuan para pemimpin negara G20 yang akan diselenggarakan di Bali. Saat ini Tuhan, rangkaiannya terus berjalan, para menteri-menteri luar negeri Tuhan sudah berkumpul di Bali Tuhan, dan Tuhan biarlah Engkau yang berikan kesehatan kepada para pemimpin-pemimpin negara G20 ini, secara khusus Tuhan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Presidensi G20 dalam memimpin pertemuan nanti Tuhan, biarlah Engkau yang berikan hikmat dan bijaksana untuk Bapak Presiden Jokowi. Kau juga yang berikan Tuhan keamanan untuk semua para pemimpin, semua rangkaian pertemuan nanti Tuhan, secara khusus juga warga Bali Tuhan. Orang-orang yang ada di sana bisa menyambut dengan baik Tuhan, menyambut dengan positif apa yang boleh dirumuskan ataupun dimusyawarahkan di pertemuan itu Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri yang boleh mengawal pertemuan tersebut Tuhan, biarlah Engkau yang terus persenjatai, perkuat mereka Tuhan, semua dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami antarkan seluruh pokok-pokok doa kami ini hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan. Amin. 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 Oras. Terima kasih Tuhan. Shalom. Selamat malam. Cepat ini siapnya Amang, masih tengah 10. Iya, biasanya jam 10 Inang ya. Iya. Iya, ini setengah 10. Iya. Efisien waktunya. Amang Ramli udah lama nggak dengar ulasannya aku. Oh iya. Lagi disimpan-simpan itu. Nanti waktunya dikeluarkan. Sudah dikirim WA-nya. Nanti rapel. Tadi udah dikirim ya Pak. Ada dikirim link tadi. Oh iya. Link hati. Ada dikirim link di WA. Dari mata turun ke hati.
Oke, sampai besok. Oke, baik. Yalah, Tuhan berkati, selamat Tuhan tidur, selamat berkati. istirahat semua. Selamat Tuhan beristirahat, berkati. Abang Ida. Ya. Selamat pagi di Amerika. Shalom. Shalom, shalom. Pagi di Amerika. Kita selamat malam di Amerika, selamat pagi. Terima kasih Amang Inang. Tuhan berkati. Oke. Tuhan berkati. Malam. Malam.